Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabilatun Najwa. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan tentang studi hadis pada bab perawi dan proses transmisi. Perawi hadis adalah orang yang menerima, menghafal, dan menyampaikan hadis dari gurunya kepada orang lain. Tidak semua hadis dapat diterima karena kualitas perawi berbeda-beda. Ulama menetapkan syarat-syarat tertentu agar hadis yang diriwayatkan dapat diterima. Syarat perawi hadis: yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat adil, dan yang kelima dabit. Transmisi hadis. Transmisi hadis adalah proses penyampaian hadis dari Rasulullah kepada sahabat dan generasi berikutnya yang melibatkan sanad, rantai perawi, dan matan isi hadis. Tujuannya untuk memastikan keaslian, ketetapan, dan keakuratan sebuah hadis. Metode transmisi hadis yaitu yang pertama ada as-sama, murid mendengar langsung dari guru. Yang kedua al-qiraah, murid membacakan hadis di hadapan guru. Yang ketiga al-ijazah, guru memberikan izin meriwayatkan hadis. Dan yang keempat ada al-munawalah, guru menyerahkan kitab hadis kepada murid. Metode transmisi hadis yang selanjutnya yaitu al-mukatabah, guru menulis dan mengirim hadis melalui surat. Selanjutnya al-ilam, guru memberitahu adanya hadis tanpa proses langsung. Al-wasiyah, guru berwasiat agar hadis diriwayatkan setelah wafat. Dan ada juga al-wijdan, murid menemukan hadis dari kitab guru tanpa izin langsung. Selanjutnya kita masuk kepada al-jar wal al-ta'dil. Al-jar artinya mengungkapkan kelemahan atau cacat pada perawi yang memengaruhi keadilan. Al-ta'dil adalah menetapkan sifat adil dan terpercaya pada perawi. Ilmu ini penting untuk menilai validitas hadis berdasarkan kredibilitas perawi. Selanjutnya peran ulama kritikus hadis. Ulama kritikus berperan penting dalam menilai kualitas perawi. Kritik dilakukan dengan objektif, ilmiah, dan tanpa fanatisme. Syarat kritikus yang pertama menurut pribadi yaitu adil, tidak fanatik, tidak bermusuhan dengan perawi. Dan yang kedua yaitu ilmu pengetahuan, menguasai bahasa Arab, hadis, biografi, perawi, adat, sebab keutamaan serta celaan. Selanjutnya yakni bentuk dan tingkatan lafal al-jar wal ta'dil. Yang pertama tingkatan al-ta'dil yaitu thiqah, dabit, hafid, hujjah, ada yang paling tinggi. Shaqih, la ba'sa bih adalah tingkat menengah. Syekh, wasat, rawa anul al-nas tingkat biasa, dan sholih al-hadith adalah tingkat yang paling terendah. Tingkatan menurut al-jar yaitu khodab, matruk al-hadith, dahib al-hadith itu yang terberat. Do'if al-hadith termasuk tingkatan yang lemah. Laisa biqawi kurang kuat, dan layyin al-hadith adalah yang paling ringan. Kitab-kitab al-jar wal ta'dil. Beberapa kitab penting karya tulis al-hadith karya ulama hadis. Yang pertama ada al-jar wal ta'dil karya Abu Hatim ar-Razi, Mizan al-i'tidal fi naf al-rijal karya az-Zahabi, Al-Kamil fil al-du'afa kitab Ibnu Adi, Ma'rifah al-rijal kitab Yahya bin Ma'in, Al-Tiqah Ibnu Hibban, dan Tadrib al-Rawi kitab Asyuti. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya tentang perawi dan proses transmisi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.